Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita itu sebenarnya punya program yang namanya program 100 juta. Jadi program 100 juta itu susunan materinya kurang lebih begini ya. Jadi mengarahkan dari Bapak Ibu yang kalau sudah punya produk itu monggo gitu loh, dijalankan, diteruskan gitu. Kami pengen memantik atau pengen menyemangati, ayo jar 100 jutanya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu itu belum punya produknya, atau misalnya produknya itu belum bisa mencapai 100 juta dengan cepatnya, kita coba bantu dari segi alternatif produk. Yakni saat ini yang bisa kita berikan itu adalah produk yang berupa produk digital. Gitu. Jadi secara konsep seperti itu ya, saya juga ingin jelaskan ya, saya ingin jelaskan tentang program kita yang 100 juta. Dan program itu kami desain sedemikian rupa. Jadi di dalam video-video yang ada di sana itu sebenarnya ada tugasnya. Dan kami bisa memantau. Kami bisa memantau apakah peserta ini mengikuti atau tidak. Gitu ya. Jadi kami bisa memantau. Kalau kemudian responnya begini, responnya begitu, berarti beliau tidak memantau video yang sedang kami bagikan. Karena di dalam video-video itu penuh dengan jebakan. Bukan jebakan sih, penuh dengan apa ya namanya? Ada beberapa clue-clue materi yang di sana itu harusnya dijawab dengan WA gitu. Jadi kita bisa memantau, termasuk misalnya kayak kemarin ini studi kasus, kalau ada yang di grup kok bertanya aneh-aneh, berarti belum melihat videonya. Gitu. Kenapa kok tahu bisa seperti itu? Ya karena di dalam video ini kita susun sedemikian rupa, kita pikirkan benar-benar. Gitu ya. Nah, jadi itu sekilas dengan cerita kita. Jadi kok programnya 100 juta, memangnya sudah dapat gitu. Nanti kalau seperti itu tantangan ya, kayak tantangan ya. Tantangan misalnya, ya kalau sudah dapat memangnya ngapain kan gitu. Tapi insya Allah Alhamdulillah saya pernah mencapai untuk 100 juta itu pernah. Akan lebih daripada itu. Ya, namun eh, yang lebih penting adalah kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat masuk ke Facebook kita ya, Facebook kita yang kemudian curhat seperti ini. Dan ini contoh real karena kalau kalau nanti bercerita tentang apa namanya program mentoring yang pernah kita lakukan itu banyak yang curhat model-model kayak gini itu banyak lewat WA. Cuma WA kami waktu itu HP kami itu banyak yang mengalami rusak gitu ya. Jadi banyak file yang hilang gitu. Jadi dan itu banyak yang model-model kayak gini ini intinya beliau kayaknya mau bunuh diri gitu. Dan heboh gitu ya. Luar biasa. Dan ini yang menjadi tantangan kita. Termasuk mungkin di sekitar keluarga kita, orang-orang Indonesia saat ini sedang butuh alternatif ya. Perlu alternatif penghasilan begitu. Sehingga kemudian kuadran rezeki ini hadir. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang ridho, yang siap untuk ada di sini. Saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena jarang yang kemudian kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana mendapatkan 100 juta itu langsung bisa menerima atau otaknya itu menerima atau mau minimal itu mendengar dulu gitu ya. Itu unik memang dan kalau kemudian berdasarkan penelitian ternyata modelnya itu adalah seperti ini ternyata. Jadi otak manusia itu apabila kemudian mendapatkan target yang terlalu besar, itu responnya dua. Kalau memang dia tidak terbiasa. Jadi kalau otaknya itu tidak terbiasa untuk mendapatkan informasi dengan target, dengan impian gitu ya, kalau terlalu besar maka dua responnya. Yang satu responnya itu adalah stres. Alah mas, males mas ngomongin uang 100 juta. Nonsen mas gitu. Paling juga menipu gitu ya dilakukan dan macam-macam. Jadi langsung negatif, ngeblok negatif gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya mental block gitu. Padahal sebenarnya yang stres dia. Kemudian yang berikutnya, ya begitu ya kayaknya nggak mungkin ya gitu ya. Dan sebagian besar ketika kami ngadakan program offline juga, itu ketika kita ngasih target yang terlalu besar itu menurutnya kayaknya nggak mungkin mas. Istilahnya itu omdo ya, omong doang gitu ya. Atau yang kemudian ya macam-macam lah komentarnya.
bullshit gitu ya, ada yang kayak gitu. Jadi macam-macam. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ada di Zoom ini masih bersedia hadir, bahkan hadir ke Zoom ya. Minimal kita diskusi tentang bagaimana sih cara mendapatkan 100 jutanya. Itu tandanya bahwa insya Allah dalam waktu dekat Bapak Ibu, teman-teman semuanya itu raih tuh, dapat tuh ya 100 jutanya. Kenapa? Karena ya target yang begitu tidak terlalu besar gitu. Ya, tidak terlalu besar dan insya Allah bisa terjangkau. Nah, kemudian kalau kita coba lihat dari historis, sebenarnya kita juga diajarkan ya sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Kalau dari kitab Sirah Nabawiyah, banyak kitab Sirah Nabawiyah itu misalnya dari kitabnya Ibnu Ishaq, kemudian kitabnya Ibnu Hisham, kemudian dari kitabnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu juga ada juga ya pembahasan tentang Sirah Nabawiyah ya dari berbagai macam versi. Nah, ternyata kalau kemudian kita jumpai, kita coba cuplik sedikit saja, itu tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu ternyata beliau punya penghasilan 214 miliar. 214 miliar per bulan. Ini bukan per tahun Bapak Ibu, tapi per bulan. Coba bayangkan kalau misalnya dihitung setahun, kira-kira penghasilannya berapa beliau? Masya Allah kan, besar banget gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kemudian kita mau ya menggantungkan cita-cita kita, harusnya cita-cita kita itu paling tidak kita standarkan kepada Amirul Mukminin, sahabat Nabi gitu. Ya, Mas, rezeki kan sudah ditakar. Ya, takarannya Anda, takaran Anda sendiri atau takarannya itu sahabat. Kalau takarannya sahabat, Masya Allah segini, 214 miliar. Gitu. Makanya saya lebih setuju tentang lagu ya nenek moyang itu diganti itu. Nenek moyangku seorang pelaut, bukan. Nenek moyangku itu adalah seorang pengusaha. Nenek moyangku adalah seorang pebisnis gitu. Jadi ternyata mungkin kita pun awal-awal, ya termasuk saya ya maksudnya, itu baru tahu ya di zaman Nabi itu ternyata para sahabat yang mungkin tidak kelihatan sebagai seorang pengusaha itu penghasilannya bisa sebesar ini. Mungkin kalau kita membaca sirah atau kemudian dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, kalau kemudian berbicara tentang pengusaha zaman Nabi ya siapa? Pertama Rasulullah sendiri, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian mendapatkan gelar Al-Amin. Kemudian yang berikutnya lagi misalkan Utsman bin Affan. Kemudian yang lagi misalnya Abdurrahman bin Auf, itu pengusaha hebat. Tapi kalau kemudian kita mengenal mungkin Umar bin Khattab, itu yang kita kenal mungkin dari segi beraniannya beliau. Ya, yang kecerdasannya beliau. Ternyata beliau itu cerdas, Bapak Ibu. Dari buku-buku yang saya baca pun beliau itu ternyata yang menginisiasi atau membentuk sebuah Baitul Mal itu adalah beliau pertama kali. Jadi beliau itu di zaman Nabi itu sebenarnya sudah ada Baitul Mal. Tetapi ketika kemudian beliau diangkat menjadi seorang khalifah, ternyata beliau itu membakukan dalam bentuk yang lebih baku, lebih detail gitu. Jadi Masya Allah sebenarnya Khalifah Umar bin Khattab ini cerdas orangnya, pinter gitu. Namun kita mungkin selama ini kalau kita kaji, beliau bukan seorang pengusaha, dan ini Masya Allah. Nah, kalau dibandingkan dengan 100 juta, kira-kira berapa persen? Jadi berapa persen ya sebenarnya target 100 juta itu kalau kita belajar dari histori sejarah atau belajar dari pengusaha muslim itu sangat kecil. Ukuran angkanya itu sangat kecil karena kita cuma 100 juta, beliau 214 miliar. Jadi jauh Bapak Ibu. Itu. Cuman karena kita selama ini belajarnya dari penghasilan kita itu standarnya adalah UMR ya, dan UMR itu adalah sebuah satu
aturan yang memang dibuat agar kemudian penghasilan orang-orang Muslim, orang-orang Indonesia itu sekecil, itu ya dibuatin begitu gitu. Tapi kalau kemudian kita mau dobrak, sebenarnya kita bisa besar gitu. Nah kira-kira begitulah ya secara historis, dan tema kita itu pengennya kita semuanya itu punya penghasilan yang besar. Nah, namun untuk mendapatkan 100 juta ini, ya kami sarannya itu sebenarnya cuma satu, nggak aneh-aneh, ya nggak aneh-aneh, cuma satu, jualan, ya, tidak investasi, bukan apa namanya, bukan trading, ya. Trading itu ya mungkin kalau dari segi istilah bahasa Indonesia ya bisa dikatakan kan trade ya, pasar. Itu bisa diartikan sebagai jualan juga. Tetapi kalau menurut kita trading itu ngarahnya ke ke money online, ke ini ya, ke apa namanya, ke valuta asing ya, atau kemudian ke transaksi yang berbau uang ya, jadi berbau tentang elektronik money gitu. Nah, kami tidak membahas ke sana Bapak Ibu ya, karena ada persoalan tersendiri nanti kalau kemudian kita coba kaji gitu ya. Tapi yang penting, yang jelas bahwa untuk mendapatkan 100 jutanya itu caranya bagaimana? Ya jualan. Gitu. Dan ini sebagaimana yang kita bahas di dalam program 100 juta, itu kita membahas tentang 3 ini. Paling tidak, untuk mendapatkan 100 juta itu kita perlu pikirkan tentang marginnya. Jadi kalau marginnya cuma 1.000 ya nangis-nangis ya untuk mendapatkan 100 jutanya. Gitu. Kemudian calon pembelinya berapa, jumlahnya berapa, gitu. Kemudian mau jualan sendiri atau kemudian dengan tim. Ya kalau marginnya 1.000, kita mau mendatangkan pembelinya berapa, ya kan? 100 juta dibagi 1.000, kemudian mau jualan sendiri, ya sampai kiamat mungkin. Perjuangan begitu luar biasa. Nah, kami sarankan paling tidak marginnya kalau mau berbisnis, margin untungnya gede. Kemudian yang kedua, kalau bisa calon pembelinya itu tidak terlalu banyak. Kemudian yang berikutnya lagi, bisa dikerjakan atau bisa melibatkan tim gitu. Sehingga jualan kita itu dikeroyok bareng-bareng. Nah gitu kira-kira saran kami, agar kemudian penghasilan kita bisa lebih cepat gitu. Nah contohnya kurang lebih begini. Kalau misalnya marginnya untung 10.000, kita mesti mendatangkan 10.000 pembeli. Ya, kalau misalnya 100.000 perlu 100.000. Nah ini sebenarnya hitung-hitungannya matematis aja. Ya, dan apabila kemudian Bapak Ibu sudah punya produk, silakan monggo dilanjut. Tapi paling tidak saran kami, mohon dipikirkan untuk membangun tim. Apakah kemudian nanti pakai sistem dropshipper, atau pakai sistem reseller, atau keagenan, ataupun yang lain. Monggo pakai sistem konsinyasi juga boleh. Asalkan kemudian dihitung nanti berapa untung ruginya gitu. Ya. Jadi kurang lebih begitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum punya produk, kami punya produknya dengan sistemnya. Begitu. Nah, saya nanti kurang tahu tentang Pak atau Bu Ami ya. Kalau misalnya asuransi bagaimana ini nanti. Ya, saya secara sistem kurang tahu ya nanti gimana cara mainnya. Tapi paling tidak monggo dipelajari dulu ya, silakan dipelajari dulu. Kita punya alternatif untuk sistem affiliate gitu ya, sistem affiliate. Nanti misalnya kiranya nggak cocok ya monggo dilanjut aja bisnisnya ya, seperti itu. Jadi saya belum punya alternatif untuk asuransi ini gimana cara ngembanginnya ya. Baik gitu ya kira-kira kita. Oh Pak Fahrami, mohon maaf tulisannya Masya Allah nggih, laki-laki nggih berarti. Nah, nanti mau dipelajari dulu nggih, berarti karena kami belum tahu sistem asuransinya bagaimana. Ya, kita pada malam ini kalau misalnya teman-teman belum punya produk, nah kita punya alternatif. Kira-kira bagaimana? Seperti itu. Nah,
Saat Anda sudah punya produk, yes, ya, jika Anda ini mestinya ya, jika Anda sudah punya produk, monggo dilanjut, silakan. Tapi bagi yang belum, kira-kira bagaimana? Nah, kita punya produknya. Nanti silakan juga Mas Nazar, ya mau jalan ya boleh, enggak Pak. Enggak jalan juga nggak apa-apa. Tapi terima kasih sudah hadir di Zoom. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara join affiliate marketing. Ini kalau menurut saya yang paling praktis ya. Kenapa? Karena affiliate marketing itu jualan pentol. Bukan gitu ya. Ini kebetulan gambarnya jualan pentol ini ya. Tapi affiliate itu menurut saya menarik. Kenapa? Karena tanpa stok produk. Jadi Bapak Ibu ketika gabung dengan affiliate itu tanpa stok produk. Kemudian yang kedua tanpa packing, tidak perlu mikir packing. Ya, tidak perlu drama ongkir. Jadi teman saya ketika main dropship atau main reseller, drama ongkirnya ini Masya Allah luar biasa gitu. Join reseller, kemudian ya ada ongkirnya, kemudian nanti setelah di sana orangnya iseng gitu ya. Ternyata kalau kemudian saya tanya-tanya kepada beliau, ternyata ada beberapa daerah yang sengaja untuk tidak dilayani untuk ongkir ini ternyata. Di antaranya itu kota Aceh ya, kemudian Sulawesi Utara ya, kemudian Maluku sama Irian gitu. Itu ternyata dihindari dulu menurut dia. Kalau misalkan ada pengiriman ke sana nanti dulu. Kalau memang masih banyak dilayani dulu yang dekat-dekat itu. Karena menurut pengalaman beliau ternyata drama ongkir ini ketika ngirim ke tempat yang jauh, drama ongkirnya ini Masya Allah luar biasa. Bisa membangkrutkan kata dia. Dan saya punya teman, ya teman sekaligus guru, sekaligus ustadz gitu ya. Beliau ini pernah kirimnya itu ekspor. Ekspornya kemana? Ekspornya itu ke Korea sama ke Cina gitu. Jadi beliau ngirim dari Kalimantan Selatan, beliau ngirim tas ya, kerajinan dari purun, dari purun apa Mas Nazar? Dari ejeng gondok gitu ya, dari ejeng gondok kemudian beliau sulam, beliau bikin jadi tas gitu. Nah, ternyata pesanan itu masuk ya dari luar negeri. Beliau pertama itu senang banget ya karena itu membantu UKM gitu ya, kemudian beliau kirim ke sana. Ternyata ada drama ongkir. Pesanannya tidak sesuai seperti apa yang kemudian digambar. Jadi beliau ini pihak tengah gitu ya, yang memproduksi ini melakukan inisiatif sendiri gitu. Jadi tidak disesuaikan dengan gambar dan beliau kaget. Dan entah kenapa pada waktu itu beliau dengan timnya itu tidak melakukan cek dan recheck dulu sebelum melakukan pengiriman. Nah, akhirnya ketika kemudian sudah dikirim ke Korea Selatan, balik lagi Kalimantan Selatan gitu, balik. Dan itu sempat beberapa kali yang seperti itu. Beliau sedih banget ya karena posisinya dengan pengrajin itu sudah dipercaya menurut beliau, sudah dibantu tapi ternyata pelayanannya seperti itu. Dan itu ngirimnya lumayan Bapak Ibu. Sekali kirim itu puluhan juta ya ngirim ke sana. Dan beliau akhirnya kemudian singkat cerita tutup ya, bisnisnya itu tutup gara-gara drama ongkir. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya tanpa siaran live ya. Jadi affiliate marketing yang kita maksud ini adalah produk digital itu tanpa siaran live. Tapi kalau teman-teman menjadi affiliate marketing di dunia marketplace, maka ini diperlukan untuk live, harus PD seperti itu. Kemudian margin besar, ya komisi juga besar hingga 70% tanpa jualan sendiri. Kemudian bisa masuk harian. Hari ini dapat komisi, besok bisa ditransferkan. Ya. Kemudian ada mentoringnya, ada pendampingan sampai sukses dan potensi income dari per produknya itu bisa 100 juta. Ini kalau kemudian konsep affiliate marketing di kuadran rezeki. Seperti itu. Nah, inspirasi kembali ke sini, yakni adalah Bapak Pentol. Ya, kenapa Bapak Pentol? Ternyata kalau misalnya mau berbisnis seperti ini perlu modal berapa Bapak teman-teman semuanya? Kira-kira perlu modal berapa? Ada yang pernah tahu atau pernah survei? Ya, ada yang pernah? Kalau belum pernah, anggap saja. Anggap saja. 50.000. Modalnya masa 50.000 benda. Belum gerobak loh.
Belum gerobak, belum segala sesuatunya, penghangat ya. Mungkin kalau misalnya mau bikin pentolnya saja itu 50.000 nggak cukup. Kalau menurut saya ya, bisa 500.000. 500.000. Karena kebetulan saya juga punya teman dari tim pengusaha Muslim itu di sini, di kota ini, itu juga ada yang berbisnis pentol. Paling seharinya itu beliau mengeluarkan modal untuk bahannya ini sekitar 500.000. Gitu. Nah, kalau misalnya kayaknya untuk Pak Arif kayaknya lebih masuk. Nah, kalau misalnya dengan gerobaknya, dengan brandingnya segala macam itu, kira-kira angkanya itu mendekati dengan Pak Arif gitu. Kalau gerobak aja bisa 1 juta ya, 1 juta sampai 2 juta. Anggap misalnya kita ambil tengah-tengah. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu teman-teman semuanya. 2,5 juta. Jika misalnya modalnya itu adalah 2,5 juta, maka ya untuk mendapatkan passive income, sebenarnya pentol itu bisa passive income ya. Kalau misalnya kita punya beberapa cabang, anggap misalnya nih gambarnya nih disesuaikan gambar aja sih sebenarnya. Gambarnya harusnya gerobak ya. Kita punya gerobak di sini, jumlahnya 4, itu insya Allah bisa passive income gitu. Tapi modalnya berapa ini yang keluar gitu. Oke lah, misalnya bukan dari kita sendiri, 2,5 juta itu kita limpahkan misalnya dari mitra kita. Kira-kira berarti mereka kan yang menyediakan uang 2,5 juta gitu. Berarti ini 10 juta. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya pengen cek dan recheck. Yang malam hari ini siap dengan modal 2,5 juta. Siapa gitu ya, yang ready gitu. Nah, ini yang jadi tantangan Bapak Ibu. Saya bukannya apa ya, mungkin saat ini mikir, masa sih bisa gitu ya, balik modal dengan cepat. Pentol itu Masya Allah ya. Teman saya jualan di masjid, ini namanya Masjid Ar-Raudah itu seharinya itu antara 300 sampai 700 ribu ya, income kotornya itu. Di modalnya ya kurang lebih ya mungkin ya tadi sekitar 500-an gitu. Kalau pas rame Sabtu Minggu itu bisa 1 jutaan kata beliau. Kemarin nawari atau jualan pentol aja. Saya sebenarnya mau seperti itu, tapi ada beberapa hal yang kemudian saya pertimbangkan untuk terjun ke lapangan seperti itu. Di antaranya adalah modal. Gitu. Kalau misalnya saya mau mengembangkan bisnis nanti untuk scale up, ya kira-kira mampu nggak orang-orang sekitar saya? Apakah kemudian modalnya dari saya semua? Kalau modalnya dari kita semua, berarti kan 10 juta. Cek dan recheck. Kira-kira ada nggak modal 10 juta? Gitu. Yang siap di tangan. Yang setiap keluar pada saat itu juga kira-kira kalau misalnya diperlukan. Nah, ini yang jadi tantangan Bapak Ibu. Nah, ya, makanya kemudian kita tidak membuat program yang statnya itu 2,5 juta. Kenapa? Karena kondisi masyarakat kita juga tantangannya sangat luar biasa. Daya belinya sedang menurun, kemudian ekonomi juga stuck gitu. Nah, oleh karenanya kita pengen mendapatkan income 100 juta. Ya, 100 juta. Kenapa? Sebagian dari kita itu menganggap bahwa target 100 juta ini masih menantang. Saya tidak mungkin menawarkan ini kepada teman-teman yang sudah punya perusahaan. Saya nawarkan kepada Kang Dewa, itu kayaknya nggak mungkin gitu ya, Dewa Eka Prayoga. Karena beliau penghasilannya jauh lebih besar daripada ini. Tapi kalau untuk teman-teman semuanya yang saat ini ya sedang berjuang, insya Allah masih cukup menantang. Kemudian dalam hal ini, karena teman-teman semuanya masih siap hadir di Zoom ini, saya rasa juga masih terukur. Otak masih bisa menerima. Gitu. Kalau 100 juta, kalau 10 juta kayaknya saya nawarkan itu ke Pak Arif, itu kayaknya mengejek gitu ya. Haji Pak Arif, ayo kita ada program di 10 juta pertama, itu kayaknya ngejek. Nanti makanya kemudian ya masa 10 juta gitu. Jadi kita punya target impian 100 juta. Nah, hubungannya sama pentol tadi sama gerobak apa di sini? Mengapa 100.000? Gitu. Karena
insya Allah secara apa namanya, secara masyarakat ya, daya beli masyarakat itu masih bisa terjangkau. Dan insya Allah ini masih programnya ini bisa lebih cepat gitu. Karena teman-teman di sebelah itu ngadakan program modalnya 18.000 gitu. Jadi kalau pengen dapat 100 juta, ya modal 18.000 itu berarti harus mendatangkan sekian banyak orang. Ya mungkin dari segi daya beli masih sangat terjangkau 18.000 gitu. Tapi ya lama juga gitu loh teman-teman. Masih prosesnya cukup panjang gitu. Ini yang kalau kita hitung-hitungan matematis. Jadi malam hari ini banyak hitung gitu. Banyak hitung gitu ya. Makanya kemudian kita pertama tadi ya perbandingan dengan 2,5 juta, kenapa tidak 2,5 juta? Ya diantaranya pertimbangannya daya beli masyarakat gitu ya. Hingga kemudian kita memilih 100.000. Kenapa tidak ikutan 18.000? Ya kalau 18.000 nanti terlalu kecil gitu, terlalu kecil dan kita terlalu panjang, terlalu lama. Presentasinya juga sama, ngezoomnya juga sama, waktu yang kita sediakan juga sama, tapi 18.000 untuk nge-closingin kan itu. Jadi ya akhirnya kemudian kita menetapkan 100.000 dan insya Allah masih terjangkau. Kemudian alternatif solusi ya sebagai alternatif solusi dan insya Allah BEP cepat ya, balik modalnya cepat begitu. Jadi kalau kemudian mau uang 10 juta ya tinggal ngalikan ya kira-kira begitu. Nah sekarang cek dan recheck lagi. Kira-kira Bapak Ibu teman-teman semuanya yang punya uang 100.000 pada malam hari ini siapa? Katakan saya. Siapa nih? Gitu. Insya Allah masih ada lah 100.000 itu insya Allah ada di kantor gitu. Sehingga kemudian program kita 100.000 ya kira-kira begitu. Kemudian ya kita pada malam hari ini cepet-cepetan ya, jadi dicari 100 orang untuk siap gabung, siap belajar, siap praktek untuk menjadi tim affiliate yang handal ya. Siapa nih yang mau? 100 orang, sisanya saya carikan nanti ya, insya Allah besok di grup gitu ya. Siapa yang mau? Ya gabung. Dan alhamdulillah dari segi produk ya 4 hal ini paling tidak kita siapin ya. Satu, produk kelas digital, kelas online. Kemudian yang kedua adalah marketing kit. Nanti kalau misalkan mau dibongkar dashboardnya, kita bongkar sebagaimana iklan kita pertama bahwa kita akan bongkar dashboard. Kemudian yang kedua tentang senjata marketing, kita siapin juga ribuan kontak WA, baik dari segi nyari sendiri maupun kita carikan gitu ya. Dan kemudian kita siapin juga untuk tool WA. Kenapa ini? Nanti kalau teman-teman yang hadir di mentoring sebelumnya, di mentoring reseller, itu kita bahas juga tentang media, tapi masih belum ya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang itu. Nah kita langsung tembak langsung ke WA dulu. Kenapa? Karena WA ini ya jujur-jujuran untuk orang Indonesia itu paling minat, paling suka itu adalah dengan menggunakan media sosialnya itu WA, media komunikasinya itu adalah WA. Dan semuanya ini kita siapin gratis, teman-teman tinggal pakai ya. Walaupun tadi saya ngecek-ngecek sore sebelum kemudian presentasi, saya pastikan dulu ternyata ada sebagian itu tidak bisa diakses. Ya nanti kita carikan alternatif solusi. Tapi insya Allah ada, gitu. Jadi ada beberapa alternatif. Ya. Dan yang berikutnya kita sudah siapin sistem affiliate-nya dan yang insya Allah ini nanti pro member. Jadi tidak akan memberatkan member, memberatkan teman-teman, dan insya Allah sudah support dengan autopilot dan auto follow up. Jadi nanti dibantu untuk follow up. Begitu. Sampai ya insya Allah kita niat beli HP baru untuk membantu follow up ini. Jadi kan kita merasa kekurangan sumber daya HP ternyata. Jadi ada beberapa kali mengalami kendala ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, ini bagian dari support system ya insya Allah ya, bagian daripada itu. Jadi kita siapin 4 hal ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Bagi yang siap, malam hari ini kita belajar. Nah kelas yang kita buka di minggu ini atau kemudian produk yang kita siapin contohnya adalah Affiliate Income Blueprint.
Jadi nanti kita akan membahas tentang seputar affiliate, dunia affiliate, kemudian menetapkan goal setting, mindset, kemudian ada apa dengan affiliate. Ini kayak film ya, judul film, ada apa dengan cinta. Ada apa dengan affiliate, kenapa harus affiliate gitu. Kemudian memilih produk winning, memilih vendor, frameworknya, seorang affiliate itu seperti apa, kemudian rahasia menang affiliate dan seterusnya. Di kurang lebih kita siapin materi ini, nanti digunakan untuk materi mentoringnya, ya. Kemudian secara konsep kita menggunakan konsep affiliate berjenjang, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kenapa sistem affiliate berjenjang? Karena di dalam sistem ini yang pertama jelas secara fikih masih diperbolehkan karena akotnya itu bukan akot berantai atau akot samsaroh ala samsaroh, tapi akotnya itu adalah dari semua pemain affiliate atau orang yang tergabung di affiliate ini masih kontaknya atau berhubungannya akotnya itu dengan vendor, dengan kami, ya, dengan pemilik produknya atau pemilik sistemnya, begitu. Dengan adanya ini, maka insya Allah bisa memihak member. Kenapa memihak member? Kalau misalnya terjadi affiliate satu level, ya satu level itu, kalau misalnya satu level, misalnya si Siti ini jualan ke Mahmud, maka si Ahmad tidak dapat komisinya, gitu. Tapi kalau misalnya dengan affiliate yang berjenjang, walaupun Siti ini jualan ke Mahmud, Mahmud jualan ke Claudia, ini si Ahmad tetap dapat, gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu punya kontak WA itu banyak banget, ya banyak banget. Saya sendiri kalau yang tersimpan di HP itu sekitar 7 ribuan, dan saya yakin teman-teman lebih daripada itu. Kalau 7 ribu itu kira-kira bisa nggak mengundang 5 orang saja? Bisa nggak 5 orang saja? Ya insya Allah bisa. Ya insya Allah bisa. Nah, jadi kita tanpa kemudian perlu untuk melebar. Ya kalau misalnya di dalam dunia affiliate, ya satu level itu melebar Bapak Ibu teman-teman semuanya, melebar gitu ya. Kenapa? Karena semakin banyak yang dapat dari link affiliate-nya, maka teman-teman akan dapat komisinya gitu. Tetapi kalau di dalam konsep kuadran rezeki, kita tidak perlu melebar selebar-lebarnya, cukup dengan beberapa tim gitu ya, insya Allah kita sudah mendapatkannya gitu. Dan dari sini bisa secara sistem itu, ya sistem berjenjang ini bisa menghasilkan passive income. Kemudian passive income yang didapatkan nanti dari funnelnya. Jadi kita siapin funnel. Jadi untuk kuadran rezeki itu setiap produknya itu insya Allah ada funnelnya gitu. Dan itu asiknya adalah ketika ada closing tanpa bantuan kita gitu. Jadi tiba-tiba kemudian closing gitu, cering-cering gitu, sudah transfer ya Masya Allah kan gitu. Dan itu senang sudah gitu ya, karena itu passive income secara funnel gitu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan dengan adanya affiliate berjenjang ini bisa peluang cuan berkali-kali, dapatkan rezeki berkali-kali. Dan insya Allah dari ini ya, dari slide ini sudah menjawab promosi atau banner yang ada di grup ya. Insya Allah begitu. Ya kalau misalnya pakai 10.000, 1.000 melebar ke samping, saya nggak kebayang kalau misalnya dengan menggunakan level 7 kayak di kuadran rezeki. Berapa tuh penghasilannya gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi secara 4 hal ini ya, 4 hal ini ya, yang pertama untuk produk sudah ada, kemudian sistem affiliate-nya juga sudah kita jelasin. Untuk nanti senjata marketingnya kita akan sampaikan atau kita akan berikan nanti kalau teman-teman sudah gabung, marketing kitnya tinggal kita tunjukkan nanti ya setelah ini. Ya, kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, kita lari dulu ke marketing kit ya, marketing kit. Jadi di dalam kuadran rezeki ini ada beberapa ya, kira-kira dashboardnya begini ya. Dashboard kita, dashboard sederhananya. Jadi nanti teman-teman bisa
bisa melihat sementara, mohon maaf ini saya contohkan dari dashboard yang berbahasa Inggris ya untuk affiliate-nya, untuk menunjukkan marketing kit-nya. Jadi di sini sudah ada ya member area, kemudian dashboard. Kalau misalnya kurang besar ini saya besarkan, tapi kalau diperbesar ini hilang dashboardnya. Jadi tampilannya ini sudah pas, dari HP sudah pas, dari laptop itu juga sudah pas begini gitu. Kalau misalnya diperbesar rusak. Itu coba ya sekali lagi. Kalau diperbesar di zoom, nah nggak muncul. Jadi perlu seperti itu. Jadi ini sementara saya tampilkan untuk di laptop dulu ya kawan-kawan. Kalau di HP sebenarnya tampilannya kurang lebih sama. Kalau misalnya nanti di settingannya itu pakai settingan desktop, itu tampilannya tetap ya kurang bisa gitu, kurang bisa nampil. Nah di sini ada dashboard ya, yang pertama ini ada dashboard. Ya nanti akan ketahuan di sini misalnya Mas Nazar nih siapa yang ngajak itu ketahuan nanti tim kita siapa ya. Kemudian yang berikutnya adalah produk. Ya, ini adalah produk kita sementara, insya Allah nanti kita tambah. Kemudian ini akses. Akses ini adalah produk yang sudah kita akses. Ya, yang free, yang ada tulisannya free boleh diakses ya. Ada free 7 ebook rezeki, free program 100 juta. Gitu ya. Kemudian nanti ada affiliate. Nah, di dalam affiliate ini ada sales komisi. Ya, sales komisi muncul nih. Jadi generasi pertama, generasi pertama, generasi pertama. Ini ada ya generasi kedua, ada generasi kedua, ada generasi kedua. Ya, seperti itu nanti munculnya. Ada keterangannya langsung. Gitu. Kemudian di sini ada generasi kedua. Ya. Kemudian untuk link affiliate ada di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih link generator, kemudian ada select product. Select product tinggal panah ke bawah, nanti free produknya dibagikan dulu. Saran kami yang free dulu, jangan yang berbayar dulu. Kenapa? Ya karena kita itu perlu komunikasi dulu gitu. Karena produk kita itu bukan produk yang well known. Ya, well known itu apa? Orang itu langsung tahu. Itu perlu penjelasan dulu. Tapi ya nggak apa-apa dicoba, tapi biasanya rasio closingnya kecil. Ya. Kemudian kita ada event link kita sementara belum aktifkan. Kemudian ada transaksi. Nah, transaksi ini bisa ketahuan juga. Ya. Yang beli-beli dari tim kita itu siapa sih gitu. Ya. Ini yang minus ini berarti dulu sistemnya lagi error, jadi orang check out itu muncul angkanya, tapi setelah diperbaiki jadi 0. Dulu ada minusnya ini. Yang pusing adminnya. Ngelacaknya ke mana ini, siapa ini. Kemudian di sini ada kupon diskon. Jadi untuk menginformasikan kepada tim affiliate kita itu dengan membaca ini. Tapi sementara yang kita aktifkan adalah rezeki. Ya, nanti akan dapat diskon 50%. Kalau misalnya si affiliate tidak mengaktifkan diskon 50% ya, yang untung teman-teman juga sih. Karena double bayarnya lebih besar. Gitu ya. Ini transaksi yang kita sudah transaksikan atau yang sudah kita akses. Kemudian ada marketing kit, ini yang kita tunjukkan di sini ada marketing kit. Jadi sementara yang praktis di sini teman-teman tinggal copy. Ya, mau ngajak yang program 100 juta tinggal copy. Misalnya gambarnya mau di-download, boleh di-download gitu ya, download. Kemudian klik kanan save gitu, nanti tersimpan. Ya, kurang lebih begitu. Saya tidak menyimpan karena sudah ada gambarnya. Kemudian untuk yang di sini misalnya di-download juga boleh, kemudian diklik save as gitu, kemudian save. Nah, ini sudah masuk ke laptop kita. Nanti tinggal di posting atau kemudian ditambahkan dengan copy tag-nya. Ya, copy tag-nya ini tinggal di bawah ini diganti dengan link affiliate Anda. Ya, kira-kira gambarannya begitu teman-teman cara mainnya. Kemudian marketing kit-nya. Ya. Kemudian untuk pembinaan yang lain nanti akan kita sampaikan di apabila teman-teman sudah aktif, ya.
Gitu kira-kira. Kemudian ada satu lagi, berapa sih potensi komisinya? Ya, berapa potensi komisinya? Terakhir ini, kalau misalnya potensi komisi yang didapatkan dari tim affiliate itu seperti ini, teman-teman. Ini skema 7 ya, level. Ya, 7 level. Maka komisi yang bisa diterima oleh teman-teman adalah sampai 400 juta. Ya, 400 juta. Karena untuk level pertama teman-teman dapat 40%, untuk level kedua sampai ke level ketujuh nanti teman-teman dapatnya 5%. Jadi ini adalah bonus tier. Ya, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, tier 6, tier 7. Maka dapatnya adalah 400 juta totalnya. Nanti kalau di total ya sekitar 400-an ya. Jadi kira-kira begitu gambarannya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi yang minat, yang di yang siap untuk jadi tim affiliate handal, yuk kita bareng-bareng kita wujudkan. Sebenarnya program kita justru melebihi ya. Melebihi ya. Program kita 100 juta tapi di sini kita kasih sampai 400 juta gitu. Mas kayaknya nonsen, kayaknya nggak mungkin untuk dapat 400 juta. Ya, nggak mungkin ya kalau teman-teman berpikirnya tidak mungkin. Ya, tapi kalau kita berpikirnya mungkin, kun payakun, insya Allah pasti dapat. Dan yang seperti ini, kawan-kawan, cara berpikirnya bagaimana? Kalau ini saya punya pemikiran. Cara berpikir saya cuma satu langkah. Gitu, satu langkah. Berpikirnya cuma satu saja. Ini, ya, mendatangkan 5. Kalau berpikirnya mendatangkan 7.000, 70.000 kayaknya nggak mungkin Mas, itu nggak mungkin. Iya, saya pun juga nggak mungkin kayaknya. Kontak saya cuma sekitar ini. Gitu. Tapi yang kita pikirkan ini, kawan-kawan. Bisa menghadirkan 5 nggak? Nah, katanya tadi mau 400 juta, Mas. Iya, 400 juta. Tapi cara kita itu cuma satu. Yakni apa? 5 orang saja. Selanjutnya apa? Kita berbagi beban. Itu. 5 berikutnya siapa yang mikirkan? Ya teman kita tadi, tim kita tadi, gitu teman-teman. Kalau dipikirin semua ya enggak mampu. Jadi di sini kita itu berpikirnya pendek saja. Berpikirnya misalnya think globally, action lokal. Nah, kira-kira bahasa Inggrisnya benar enggak? Jadi kita berpikir besar, tapi actionnya itu kecil. Ya. Dan kita itu kan seperti itu pada dasarnya, kehidupan kita itu seperti itu kan. Coba kalau direnungkan, ya, kalau kita renungkan, mau jadi S1, S2, S3 pun itu sebenarnya, saya mau gelar profesor Mas, iya oke, gelar profesor. Tapi aktivitas hidup kita itu kan hari demi hari kan. Hari ini kita berlalu, besok diisi dengan hari baru, besoknya lagi diisi dengan kegiatan baru gitu kan. Tidak mungkin ketika kemudian kita lulus SMA tiba-tiba langsung profesor. Sama dengan konsep ini teman-teman. Kalau kemudian join sekali langsung jebret 400 juta. Ya nggak mungkin gitu. Jadi kita berbagi beban. Jadi kita hidup itu juga berbagi beban. Diiringi dengan satu hari. Nah kira-kira teman-teman semuanya saya tanya. Kalau misalnya menghadirkan 5, sanggup enggak? Mendatangkan 5. 5 ini sudah jadi affiliate ya. Berarti paling tidak itu nanti dikalikan 5. Ya, 10% ya. Atau dikalikan 5 ya 20% ya. Begitu. Untuk mengantisipasi rasio closing. Ya. Kalau misalnya nyangkutnya itu ke nomor-nomor alay gitu. nomor alay itu ya. Misalnya ketemu dengan target market yang kira-kira agak meleset gitu, ya paling tidak teman-teman menghasilkan berapa? 20 gitu. Yang closing 5, anggap aja begitu. Atau kalau bagus, misalnya 5-5-nya closing. Mungkin nggak? Mungkin. Sangat mungkin.
ya, karena kami sejak tahun kemarin di website yang lama itu sering yang kayak gitu. Jadi kita ngadakan Zoom, Mas pesertanya sedikit, 8 orang, 5 orang gitu ya, gak apa-apa gitu. Justru 5 orang, 8 orang itu rasio closingnya itu paling tinggi. Itu. Jadi kalau misalnya 100 orang, pikirannya itu macam-macam. Kita juga tidak bisa ngontrol pikiran orang yang sebanyak itu. Tapi kalau misalnya semakin sedikit itu rasio closingnya tambah besar. Itu. Jadi saya pede aja. Justru menurut saya teman-teman yang tahu tema kita pada malam ini adalah satu, beruntung. Ini menurut saya adalah rezeki Anda juga. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak closing, ya bukan rezeki Anda. Nah gitu, bukan rezeki saya, tapi rezeki Anda. Oh kita sudah, insya Allah kita nanti akan adakan mentoring terus, ya seperti itu. Jadi seperti itu, kira-kira sanggup Mbak? Ini tinggal satu sih kalau menurut saya. Kadang itu yang kita perlukan cuma satu, kemauan, kan kemampuan. Saya yakin orang-orang di luar sana itu menghadirkan 5 itu pasti bisa. Ya, mengclosingkan 5 itu pasti bisa. Begitu. Tapi jarang yang mau. Sekarang kita cari yang mau. Mau tidak? Ya udah nanti kita belajar bareng-bareng untuk bisa menghadirkan 5. Jadi fokus kita itu sebenarnya di dalam bisnis kan menghadirkan orang. Teman-teman mau jualan apa saja, mau berbisnis apa saja, inti dari segala inti itu kan mendatangkan orang. Benar atau betul? Mungkin berbeda kalau misalnya kita itu ASN, jadi tidak perlu mendatangkan orang kayak Pak Arif. Mohon maaf Pak Arif, kita jadikan contoh. Tapi kalau kita jualan, mau jualan, pasti kita akan ketemu dengan orang, pasti akan mendatangkan orang. Gitu. Termasuk mungkin Pak Ami ya, Pak Ami saya panggil Pak ya, Pak Ami. Asuransi lagi, ya. Pasti mendatangkan orang, pasti mendatangi orang, bukan hanya mendatangkan tapi mendatangi. Iya kan? Karena kita pada dasarnya dalam bisnis itu pasti mendatangkan orang. Tetapi di dalam dunia affiliate marketing, asalkan kita mainnya itu ngeling, itu nyambung sebenarnya. Tanpa harus ketemu kan. Seperti itu. Kira-kira pertanyaan terakhir, sanggup nggak kira-kira mendatangkan 5 orang? 5 orang saja. Boleh dikenal, boleh tidak. Dan faktanya saya beberapa kali mendatangkan orang itu tidak kami kenal. Itu banyak sekali tidak kami kenal. Justru ketika nanti sudah mentoring itu ternyata kita kenal lebih dekat. Gitu. Kira-kira bisa nggak teman-teman? 5 orang. Siap, sanggup, Masya Allah. Ya, keren. Ini Pak Amit tadi, keren. Insya Allah, siap. Baik, teman-teman. 5. Saya tambah ya. Saya cuma 5, 10. Coba kalau misalnya hitung-hitungannya kita jadikan 10. Kita coba ngintip ya. Ngintip boleh ya. 10. Saya tuh kemarin ditantang sama teman saya. Kebetulan teman saya ini aktif di MLM. Tanda kutip ngeremehin kuadran rezeki. Ya, beliau memanggilnya saya ke saya tuh Ustadz. Ustadz, tip dong di MLM kita gitu. Karena saya barusan diperkosa. Diperkosa. Saya itu didaftarkan paksa. Padahal saya tidak minta, saya tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali terhadap MLM-nya. Tapi akhirnya kemudian dipaksa untuk didaftarkan. Modalnya berapa Bapak Ibu? 2.800.000. 2.800.000. Saya mikir 2.800.000 saya ubah ke dalam produk yang lain itu bisa banyak gitu loh. Pikir saya daripada cuma join, mohon maaf, saya menyebutnya cuma hanya sekedar join MLM gitu. Jadi saya tidak tertarik. Akhirnya kemudian dia bayar itu 2.800.000. Ya, saya bilang ke dia, saya tidak akan aktif di MLM Anda. Sudahlah, tidak apa-apa. Nanti saya carikan downline-nya. Dia yang mencarikan downline. Ya, kalau sampean memaksa ya nggak apa-apa gitu. Jadi dipaksa saya. Ya, tapi saya tidak akan aktif. Saya bilang begitu. Nah, kemudian dia remehkan saya.
Ustaz, gitu ya. Ustaz, di bisnis kita itu bisa menghasilin 3 miliar, 3,6 miliar. Gitu. 3,6 miliar Ustaz, gitu kan. Komentarnya dia. Gitu. Dalam hati saya, lah itu enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan kuadran rezeki. Mungkin teman-teman bingung ya. Bagaimana bingung? Di sini yang digambarkan 400 juta, ya kan? Di MLM tersebut dikatakan 3,6 miliar. Iya, karena skemanya beda, teman-teman. Coba kalau pakai skema 10. Berat. Coba modal 100.000, Bapak Ibu. Modal 100.000 bisa ngasilin 50 miliar. Kalau misalkan konsepnya MLM tadi itu modalnya berapa? 2.800.000. Itu satu titik. Kalau misalkan dia ngajak sampai ke 7 titik, bagaimana? 2,8 kali 7. Dan kita cuma modalnya 100.000. Ibu. Ya tinggal mainkan. Teman, ingat lagi, sekali lagi, kita tidak berpikir untuk level berikutnya. Yang dipikirkan adalah 10-nya. Bisa nggak menghadirkan 10? Itu. Bisa nggak menghadirkan 10? Tool sudah disiapin. Ilmu sudah diajarin. Tapi nanti ya insya Allah. Ya. Kemudian materi kita sudah siapkan. Gitu. Websitenya juga sudah siap. Kira-kira bisa nggak hadirkan 10 saja? Gitu. Kalau siap, yuk. Dan ini tanpa batasan ya Bapak Ibu. Teman-teman mau penghasilan berapapun, sambil tiduran, sambil ngerjain kerjaan yang saat ini, sambil ya kerja yang lain tetap tip gitu ya, tanpa meninggalkan kerjaan utamanya masih bisa. Yang 10. Kira-kira bisa nggak teman-teman? Itu pertanyaannya saya sih. Jadi itu saja. Jadi kita tidak berpikir untuk mencapai semuanya. Ya, ini hanya sebagai ilustrasi atau sebagai pemotivasi kita. Sebenarnya kalau kita mau main besar, serius, ya fokus, insya Allah juga hasilnya juga besar. Gitu. Ini sebenarnya memotivasi diri saya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, lebih baik kita membangun tim daripada bekerja sendirian. Gitu. Dan teman-teman nanti boleh chat saya, tanya ke saya bagaimana sistemnya dan seterusnya. Oke ya, kira-kira begitu. Tapi komitmen 1 saja, 10. Ya, 10. Dan kita akan buktikan keajaibannya. Seperti apa? Kita lihat slide berikutnya. Nah, oke lah teman-teman. Terakhir. Kita menggunakan rasio sukses. Dari hitungan kita tadi yang 50 miliar, ya modal 100.000 jadi 50 miliar. Itu kalau misalnya dengan rasio sukses itu 5%, paling tidak dapatnya berapa? Masih 2,5 miliar Bapak Ibu. Ya, 2,5 miliar. Kalau rasio closing 1%, 2,5 miliar masih sanggup ya menyaingi MLM-nya teman saya tadi gitu ya. Padahal dia modalnya segitu. Kalau 1%, maka dapatnya berapa? 500 juta. Jadi ini rasio sukses. Tapi yang masuk sih 100%. Masa sih 1% gitu. Dan saya doakanlah paling tidak 50%. Nah 50% angkanya kan lain lagi. Begitu ya. Jadi masih besar insya Allah. Asalkan satu aja, fokus. Dan insya Allah kami pun juga fokus. Bahkan siap-siap ganti HP ini. Bukan ganti HP, ya untuk support ini. Jadi survei macam-macam nih HP yang bisa support untuk tim kontak gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan
Ya, 4 hal ini sudah kita siapkan, insya Allah produknya sudah kita siapin, kemudian marketing kitnya juga ada. Nanti kalau misalnya perlu nambah lagi kita tambah. Yang penting satu, mendatangkan orang baru. Kemudian yang berikutnya senjata marketingnya juga kita sudah siapin. Ribuan kontak kalau misalnya mau caranya, bagaimana cara dapatnya, kita ajari. Kemudian ada tool WA gratisan, bisa dipakai tanpa modal dulu. Jadi supaya nggak boncos. Ya, nggak pakai modal dulu. Tapi nanti juga akan kita siapin untuk yang pakai iklan. Jadi ada beberapa e-course ya, e-course yang berbayar atau sebenarnya bukan e-course berbayar, itu sebenarnya e-course berbayar tetapi kita gratiskan untuk teman-teman gitu. Dan itu rata-rata pakai ad gitu. Ada Facebook ad, ada TikTok ad, ada Google ad, ada email marketing. Nanti silahkan dipakai semuanya, dipelajari ya. Nanti bisa disaringkan juga. Tapi yang benar-benar fokus untuk kita pelajari di sini ya, seperti itu. Tapi itu boleh diakses di member area. Nanti kita rapikan ya, karena beberapa link ternyata untuk yang produk affiliate ini banyak yang error ya, videonya saya nggak ngerti. Sudah dicoba-coba hampir 3 jam tadi itu memperbaiki link YouTube ya untuk ditampilkan ke member area, tapi belum berhasil. Tapi insya Allah nanti kita coba lagi. Kemudian sistem affiliate-nya juga seperti itu, dan itu sudah autopilot dan auto follow up. Seperti itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Oke, yang siap jadi tim affiliate silahkan join dengan ini ya, dengan bit.ly/100tim. Bagi yang sudah, teman-teman yang sudah member pro, itu tidak perlu gabung lagi. Ya, ini untuk yang belum join, ya, yang free. Dan insya Allah kita besok bareng-bareng untuk jualan di ini ya, di grup ya. Seperti itu, kita nanti akan coba untuk copy untuk kita akses bareng-bareng. Ya, baik, ini ada e-book ya dari Ustadz Andre Raditya. Nanti silahkan chat ke WA saya. Saya sudah hadir Mas gitu ya. Malam hari ini ada, dan yang siap gabung boleh juga chat atau kemudian check out di sini. Ya. Kemudian satu e-book lagi, jadi ada 2 e-book. Ya, chat aja ke saya. Nanti saya baca, mungkin WA saya lagi di charger. Seperti itu. Baik, seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya di Zoom kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada,